salim daiman ala mada. Sholli wa salim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam litatsmim makarimal akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Juri yang baik hati, walaupun dalam kondisi pandemi tidak mengurangi semangat kami dalam mengikuti MAPSI pada tahun ini. Semoga senantiasa kami selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang memberikan kita panjang umur. Semoga kita tidak kufur. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi akhiruz zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammadlah yang telah membawa agama Islam dari zaman jahiliyah sampai zaman ilmiah. Dewan Juri yang saya hormati, pergi ke Tegal membeli sekutang, jangan lupa membeli bakso. Di sini ada Mas Ganteng yang siap untuk berpidato. Berdirinya saya di sini akan berpidato dengan tema kemuliaan akhlak Rasulullah. Hadirin, apakah kalian cinta kepada Rasulullah? Hadirin, orang yang sedang cinta itu diibaratkan sebagai seorang pemuda yang sedang kasmaran, rindu ingin bertemu dengan orang yang dirindukannya. Kapan saja, di mana saja, yang dia ingat adalah sang pujaan hati. Siang jadi kenangan, malam jadi bayangan, tidur pun jadi impian. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW sudah seharusnya kita mencontohkan apa yang beliau contohkan kepada umatnya. Tapi ironis sekali dengan apa yang terjadi sekarang ini. Generasi muda lebih gemar berbuat maksiat, tidak menutup aurat, bahkan susah untuk diajak bertaubat. Astagfirullahaladzim. Dewan Juri yang saya hormati, berbicara tentang Rasulullah, sulit rasanya kita menuliskan kata-kata dan melukiskan bayangan yang ada di benak kita. Rasulullah adalah makhluk yang paling sempurna secara lahiriahnya dan batiniahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaan akhlak yang sangat mulia, sebagai pedoman, sebagai acuan, dan sebagai contoh bagi umatnya, sebagaimana yang terkandung dalam Quran surat Az-Zabaidah ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ada sebuah kisah tentang kemuliaan akhlak Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah sedang berjalan di tengah pasar. Pada waktu itu Rasulullah bertemu dengan pengemis Yahudi yang matanya buta, pekerjaannya minta-minta, bahkan menghina atau membicarakan kejelekan Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah berjalan di depan pengemis Yahudi tersebut, dan Rasulullah mendengar cacian, hinaan dari pengemis tua Yahudi tersebut. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah?
Apakah beliau marah? Apakah beliau dendam? Jawabannya adalah tidak. Yang dilakukan Rasulullah adalah memberikan sebuah roti, bahkan menyuapinya dengan lemah lembut sekali. Rasulullah melakukannya berkali-kali, bahkan berhari-hari sampai akhirnya Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat, pengemis itu pun mencarinya sambil berkata, "Mana pemuda yang setiap harinya menyuapiku roti dengan lemah lembut sekali?" Sampai akhirnya sahabat Abu Bakar pun datang kepada pengemis Yahudi dan memberikan suapan roti kepada pengemis Yahudi. Lalu pengemis itu pun berkata, "Kenapa ketika engkau menyuapiku rasanya berbeda? Tidak seperti hari-hari yang lalu. Siapa engkau wahai pemuda?" "Ketahuilah wahai pengemis yang buta, aku bukanlah orang yang menyuapimu pada hari-hari sebelumnya." "Lalu siapa wahai pemuda?" "Beliau adalah orang yang selalu engkau caci maki, yang selalu engkau hina berkali-kali, bahkan hingga menusuk hati. Beliau adalah Muhammad yang membalasmu dengan suapan roti, bahkan menyuapinya dengan lemah lembut sekali. Faslamu." Maka masuk Islamlah pengemis Yahudi tersebut dengan mengucapkan syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Maka dari itu kita patut meneladani kemuliaan akhlak Rasulullah sebagaimana yang telah diceritakan. Sekian uraian dari saya. Mohon maaf apabila lisan saya salah dalam menguraikan perkataan, karena lisan itu lebih tajam daripada pedang dan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Undur mangkola wala tangdur mangkola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.